dalam, maka visi misi kita yang kali lalu yang mungkin tidak relevan dengan pembelajaran mendalam yang harus kita lakukan revisi. Oke, baik. Lalu proses penyelarasan seperti apa sampai jadi visi misi katanya punya rasa bersama? Oke, baik. Kalau dulu itu visi misi itu punyanya kepala sekolah ya. Kalau dulu ya. Tapi sekarang itu visi misi itu punyanya satuan pendidikan yang mulai dari siswa, mulai dari bapak ibu guru, tenaga pendidikan, sampai pada orang tua, komite, bahkan kalau bisa masyarakat itu juga termasuk di dalamnya. Jadi visi misi yang kita selaraskan itu harus kita duduk bersama, kita bahas bersama, mau dibawa kemana satuan pendidikan kita, mimpi seperti apa anak-anak yang mau sekolah ini wujudkan, harapan apa yang orang tua inginkan. Jadi itu semua kita ramu dalam kesepakatannya sehingga terwujudnya visi misi bersama, sehingga nantinya itu kita kerjanya sama-sama untuk mewujudkan visi misi kita itu. Jadi bukan kepala sekolah kita sendiri seperti itu. Keren. Jadi dokumen ini bukan turun dari langit ya Ibu, tapi disusun bersama. Nah, perubahan itu pasti butuh mindset baru. Bagaimana Ibu menjaga agar guru tetap punya growth mindset? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa saya bersyukur berada di satuan pendidikan yang gurunya itu muda-muda semua. Tidak semua, ada satu guru juga yang tua, tapi beliau ikut. Jadi untuk guru-guru muda ini mereka, kita panggil guru-guru tua ya bukan, tapi ini kondisi yang saya alami di sekolah saya. Guru-guru muda ini mudah sekali untuk kita ajak untuk berubah, untuk transformasi growth mindsetnya. Jadi sejauh ini saya tidak mengalami kesulitan yang sangat berarti, tetapi mungkin yang menjadi kuncinya itu adalah refleksi. Sering-sering melakukan refleksi bersama sehingga apapun programnya yang banyak kendala itu atau paling ya kita kepala sekolah yang jarang kita lakukan adalah refleksi. Sehingga program yang begitu wah, program yang menelan banyak biaya, tapi kalau kita tidak lakukan refleksi, programnya bisa mati. Jadi mungkin kuncinya itu refleksi. Kalau refleksi maka guru-guru yang mungkin masih fix mindset itu juga bisa kita ajak masuk ke dalam growth mindset. Jadi kuncinya salah satu itu adalah refleksi. Tapi juga harus olah rasa, olah hati, dan yang paling penting anak itu juga harus olah raga sehat. Dan yang paling penting juga itu harus melalui proses refleksi di dalam kelas. Itu menurut saya sederhananya seperti itu kalau kita hubungkan dengan 8-3-3-4. Jadi dalam lingkarannya itu. Saya lihat tadi ada yang print itu konsep dari pembelajaran mendalam, di tengahnya itu pembelajaran mendalam, kemudian 8 profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, 4 kerangka pembelajaran. Tapi sederhananya seperti tadi, siswa tahu apa yang dia belajar, dia bisa hubungkan dengan hal-hal yang nyata di kehidupan sehari-hari, dia bisa menggunakan konsep untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Baik Ibu, jadi di kelas siswa bukan lagi hanya menjadi pendengar setia ya. Oke, saya dengar sekolah Ibu juga mulai memanfaatkan digital. Bagaimana ceritanya Ibu? Ya, tadi saya katakan bahwa kami di Polimasang, Mama Ibu Rosa, Pak Stanis juga ya, kami yang di daerah Kecamatan Adonara, pada umumnya itu listrik kami itu kalau satu hari tidak mati itu belum apa ya, belum ada ya berusaha itu. Satu hari itu pasti listrik pasti mati. Dan kalau kita lihat di media sosial Facebook itu pasti orang akan maki hancur ini, itu pasti. Terutama orang-orang Adonara, di Kecamatan Adonara maksudnya. Jadi kami di Kecamatan Adonara itu satu hari listrik kalau tidak mati satu kan berusaha. Bahkan bisa berkali-kali. Kalau mati maka sinyal juga. Ya. Ibu, sekarang kita jujur-jujuran sedikit Ibu. Tantangan terbesar apa selama proses perubahan yang Ibu lakukan? Tantangan yang terbesar itu menjaga konsistensi. Itu yang paling berat. Itu yang paling mahal. Dan saya yakin semua kepala sekolah alam itu. Kita boleh eksekusi program yang bagus, tapi kalau kita tidak jaga konsistensinya, itu akan mati. Jadi tantangan terberat itu menjaga konsistensi. Jadi kuncinya itu
menjawab ya kepala sekolah. Pernah. Kalau kepala sekolah Kur. gerakan, melakukan refleksi, dan tindak lanjut. Awalnya. Itu sih kuncinya untuk menjaga proses itu. Jadi kepala sekolah itu memang menjadi pelaku utama ya. Kalau kepala sekolah tidak ngajak guru, saya kan guru itu akan bergerak kalau kepala sekolah perintah. Jadi kuncinya pada kepala sekolah menjaga proses dengan cara selalu melakukan refleksi dan tindak lanjut supaya program yang ada itu Refleksi awal. terus berjalan dan juga tentunya bisa berkembang dari waktu Program itu ke kita waktu. buat. Baik, terima kasih Bu. Terakhir, setelah pelatihan ini, harapan Ibu selanjutnya seperti apa? Presentasi. Baik ya, tentunya setelah pelatihan ini praktik dari atau ya implementasi dari pembelajaran mendalam ini terus berjalan di kesatuan kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, tentu dengan cara kita masing-masing. Jadi tidak hanya berhenti Sesuatu. besok, ya. Jadi tugas kita bersama pulang bahwa kita terapkan ini, kita jaga supaya ini terus berjalan dan sebaliknya juga kita terus melakukan inovasi agar yang biasa ini menjadi luar biasa. Baik, terima kasih Ibu. Tak terasa kita sudah ngobrol panjang dengan Ibu Ina dengan program-programnya yang sangat luar biasa. Mari kita, Ibu Nia, minta maaf. Mari kita beri tepuk tangan untuk narasumber hebat kita. Terima kasih, Bu.